Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 6 dari latihan 3 halaman 149 bab 4 bangun datar. Oke, langsung saja nomor 6. Perhatikan bentuk bangun datar berikut. Nah, di sini ada gambar ya adik-adik ya. Oke, kita perhatikan dulu gambarnya. Nah, di sini ada gambar persegi nih adik-adik ya. Persegi yang pertama ini ada ACEG ya. Itu persegi yang pertama. Kemudian ada persegi yang kedua yang ini. BDFH. Ya. Nah, itu persegi ya. Nah, kemudian persegi yang pertama ini yang kecil ini ternyata membentuk seperti ini ya, ada di dalam persegi yang besar tapi posisinya begini. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Mengapa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE? Oke, jadi di sini ada segitiga ABC adik-adik yang ini ya. ABC. Nah, ini. Bentar, ABC. Nah, segitiga ABC itu kenapa katanya kongruen dengan segitiga CDE? Nah, untuk kongruen sendiri ini pernah Kak Akidah sebutkan di video sebelum-sebelumnya ya. Nah, perlu diingat kembali, kongruen itu artinya kedua bangun tersebut itu kalau diimpitkan itu sama ya, jadi menyatu gitu adik-adik. Nah, dia memiliki dua syarat. Yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjangnya, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besarnya. Oke, di sini kita bisa jawab seperti ini ya. Nomor berapa tadi? 5 ya. Nomor 6 ya. Nomor 6A. Besarin dulu. 6 yang A. Karena, nah, mengapa? Kalau pertanyaannya mengapa, jawabnya karena ya. Mengapa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE? Jelaskan. Nah, ini minta dijelasin nih adik-adik. Oke, kita jelaskan. Karena dulu ya, karena sisi yang bersesuaian, ini Kak Akidah tulis aja ya. Soalnya pernah tuh Kak Akidah nggak tulis tapi tetap masih ada beberapa yang bertanya di komentar gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kurang jelas ya kalau nggak ditulis. Karena sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Nah, gitu, boleh memiliki panjang yang sama, boleh juga karena sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Gitu, sama aja ya. Yaitu kita kasih penjelasannya ya. Sisi yang mana aja? Ya, ini adalah syarat yang pertama. Jadi kalau kongruen itu syaratnya ada 2 ya adik-adik ya. Nah, pertama kita cek dulu nih sisi AB. Nah, AB ini bersesuaian dengan sisi CD. Nah, kalau kita menghitung panjangnya, kita hitung 1, 2. Ternyata 2 kotak. Yang ini juga sama, 1, 2. 2 kotak gitu ya adik-adik ya. Tapi kita hanya menyebutkan saja ya, yaitu AB sama dengan CD. Kemudian ada lagi BC itu sama dengan DE. Ya, kita buktikan BC itu panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini DE juga 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya adik-adik ya.
Jadi BC sama dengan DE. Kemudian nah yang AC itu sama dengan CE, miringnya sama ya. Gitu, AC sama dengan CE. Nah, ini syarat yang pertama sudah terpenuhi adik-adik. Gitu. Yang kedua karena langsung aja. Karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama dan sudut-sudut ya yang bersesuaian sama besar atau memiliki besar yang sama, itu juga sama. Yaitu kita kasih penjelasan lagi, sudut yang mana aja nih. Nah, kita bisa lihat sudut A ini sama dengan sudut C ya, gitu adik-adik. Nanti sudut B nya sama dengan sudut D. Kita tulis satu-satu ya. Sudut A sama dengan, ini terlalu lengkap ya karena minta dijelasin, sudut C ya tadi. Nah bentar, kita nggak bisa satu huruf ya adik-adik ya, harus 3 huruf karena nanti sudut C itu apakah sudut C yang ini apa sudut C yang ini gitu. Oke maaf ya, kita nggak bisa satu huruf tapi kita pakai 3 huruf ya. Pertama sudut yang ini dulu, berarti sudut yang BAC ya, bisa BAC bisa CAB sama aja, kita ambil BAC ya. Nah mulainya dari bawah, berarti ini DCE sama dengan DCE, sudut yang ini sama dengan sudut yang ini gitu ya. Sudut BAC sama dengan sudut DCE ya. Nah gitu adik-adik. Kemudian nah ini udah ya, kita hapus. Nah sudut ini ABC sama dengan sudut CDE. Sudut ABC sama dengan sudut CDE. Kemudian sudut BCA sama dengan sudut DEC. Itu ya yang ini. Ya, sudut BCA, sudut D apa tadi, DEC ya. Nah gitu adik-adik, ini versi lengkapnya jawabannya ya. Tapi kalau misalkan mau simple, mau singkat, nggak perlu dijelasin ininya, keterangan ininya nggak perlu ya, ininya nggak perlu disebutkan kalau mau singkat ya. Kalau mau singkat seperti ini juga boleh. Mengapa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE? Jelaskan langsung nih kalau mau jawaban yang versi simpelnya. Karena sisi yang bersesuaian, wajib pakai bersesuaian ya, karena kita harus nentuin sama yang sesuai. Sisi-sisi yang bersesuaian, sesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Gitu adik-adik, jadi ini sudah cukup. Kalau mau versi pendek, ini nggak ada penjelasan mana aja sisi yang bersesuaiannya dan mana aja sudut yang bersesuaiannya. Kalau yang ini udah lengkap ya, ada keterangannya gitu. Oke,
mungkin bisa dipahami ya untuk yang A. Lanjut berikutnya. Untuk yang B, mengapa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG? ABC ini kongruen dengan EFG. Nah, sama aja adik-adik alasannya ya. Adik-adik boleh gunakan yang ini. Ya. Boleh gunakan yang ini karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, itu kalau misalkan mau ditambahin kelengkapannya boleh yang B. Tambahannya ya, sisi yang bersesuaian apa aja. Tapi jangan lupa ininya ditulis dulu ya adik-adik ya. Ini ditulis dulu nih. Yang ini ditulis dulu. Ya. Baru nanti dilanjutin sisi yang bersesuaiannya boleh. Ada sisi apa aja, itu boleh ya. Kayak tadi AB sama dengan EF gitu ya. Itu adik-adik. Boleh ya. Sini aja. AB sama dengan EF. Kemudian BC sama dengan CG. Maaf FG ya. BC sama dengan FG. Terus satunya AC sama dengan EG. Gitu ya. Terus kalau sudut yang bersesuaian tinggal sebutin aja 3 lagi ya. Sudut pertama BAC sama dengan FEG. BAC sama dengan sudut FEG. Kemudian ada sudut ABC sama dengan EFG. Kemudian ada sudut satu lagi nih ya, BCA sama dengan FGE ya, yang ininya ya, sudut BCA sama dengan sudut FGE ya, gitu ya. Oke, gitu adik-adik, ini jawaban yang B. Jadi nanti ditulis dulu dari sini ya, terus ke sini deh gitu ya. Gitu. Oke, untuk yang C juga sama. Kita boleh kita ganti yang C ya. Nah, yang C itu adik-adik pertanyaannya adalah mengapa segitiga ABC kongruen dengan segitiga GHA. Sekarang ganti. GHA ABC sama GHA. Nah, ini juga sama alasannya adik-adik ya. Boleh ditulis yang ini, yang C ya. Nah, nih dari sini, yang C ini adik-adik. Kurang jelas ya. Yang C nih. Dari sini ditulis karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar gitu. Nah, nanti yang mana aja kita hapus aja ininya ya. Jawaban yang C. Jadi tadi ini B dulu, B itu ke yang ini ya. Jawaban B dari sini ke sini. Nah, ini kalau mau dijelasin sampai sudutnya itu yang B ya. Ingat-ingat nih adik-adik, ini jawaban yang B. Kalau C kayak gini aja.
Nah, sekarang yang C mau kita hapus ininya. Nah, ini yang C. Oke. Ini jawaban yang C ya. Ini yang C. Nah, dari sini adik-adik ya. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Terus keterangannya sisi-sisi yang bersesuaian. Yang AB itu sama dengan GH. Ya. AB sama dengan GH, kita tulis dulu. Terus BC sama dengan HA. Ya. Kemudian yang AC sama dengan AG atau GA ya. Kita pakainya GA aja karena ini mulainya dari yang sini kan ke ujung sini. AC sama dengan GA. AG juga nggak apa-apa ya. Oke, kemudian sudutnya. Sekarang sudutnya. Pertama, sudut yang BAC ini berarti dia sama dengan HGA ya. Nih, itu ya adik-adik ya. Sudut HGA. Kemudian yang ABC-nya, ABC berarti ini ya, dengan sudut GHA. Nah, ini sama-sama siku-sikunya ya. GHA. Kemudian yang sudut BCA-nya, BCA yang ini ya. Mulainya dari sini, berarti BCA itu sama dengan HAG. Itu ya, yang ini yang lancipnya. Nah, HAG. Gitu ya. Sudut HAG. Nah, adik-adik nanti untuk penulisannya wajib menggunakan huruf besar semua ya. Penulisan sisi maupun sudutnya itu harus huruf besar semua, nggak boleh ada yang huruf kecil. Karena itu punya arti tersendiri ya adik-adik ya. Gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini, oh ya masih ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Maaf nih, kirain udah selesai. Apa bentuk segi 4 ACEG? ACEG. Nah, ini bentuknya persegi ya adik-adik, semua sisinya sama. Karena panjang sisi ini sama semua tadi ya. Nah, berarti dia persegi jawabannya. Kemudian, berapa luas segi 4 ACEG? Nah, ini perlu menghitung nih adik-adik. Kita langsung aja ya, nggak apa-apa di sini. Agak lama nih pembahasan ini. Ini persegi. Oke, kita hitung dulu. Berarti kalau kita mau menghitung segi 4 ACEG, kita harus hitung dulu persegi yang besarnya. Kemudian nanti kita hitung salah satu segitiganya aja ya. Nanti tinggal dikali 4. Karena ini segitiganya sama semua, kongruen. Jadi pasti luasnya juga sama. Ya adik-adik ya. Gitu. Jadi pertama kita cari di sini ya. Sini aja. Muat nggak kalau di sini? Sebelahnya aja kali ya, nggak apa-apa. Yang E. Oke. Nah, pertama kita mau cari yang persegi. Luas persegi apa ini? BDFH ya. BDFH itu sama dengan
sisi kali sisi. Sisinya ada berapa nih adik-adik? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesini juga pasti 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ini sisi kali sisi ya. Rumusnya sisi kali sisi itu 7 kali 7, berarti ada 49 kotak. Gitu ya. Kemudian kita hitung salah satu segitiga aja. Kita ambil luas segitiga ABC ya. Luas segitiga ABC itu berapa? Kita pakai rumus dulu, ditulis alas kali tinggi bagi 2. Oke, kita hitung alasnya. Alasnya 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 1, 2. Ya. Berarti 5 kali 2 dibagi 2. Oke, ini bisa kita coret ya. Jadi 5 kali 1 adalah 5 kotak. Nah, adik-adik ingat ya. Tadi segitiga ABC dan segitiga yang ini, segitiga yang ketiga ini, yang keempat juga itu kongruen. Kalau kongruen berarti dia kan sama. Bentuk dan ukurannya sama. Berarti luasnya pun sama. Nah, berarti kalau kita mau menghitung segi 4 atau persegi ACEG, itu berarti dari persegi BDFH dikurangi dengan 4 kali luas segitiganya. Ya. Oke, berarti kita langsung saja ya. Oke. Nggak kena-kena. Luas apa, ngikutin soal ya. Segi 4 ACEG. ACEG sama dengan luas segi 4 yang besar BDFH dikurangi 4 kali luas segitiga ABC. Karena kongruen ya adik-adik ya, ingat-ingat. Oke, berarti luas yang pertama yang BDFH itu 49 kotak adik-adik. 49 dikurangi 4 kali luas segitiganya dulu, yaitu 5. Ya, berarti 49 dikurangi 20 sama dengan 29 kotak. Nah, jadi jawaban yang E adalah 29 kotak. Nah, untuk adik-adik di sini Kak Akida disclaimer dulu ya. Untuk penghitungan ini nanti adik-adik bebas, mau kayak Kak Akida nulisnya seperti ini boleh, mau menghitung dulu boleh. Misalkan nih, hitung satu-satu dulu. Luas segitiga ABC-nya kan sudah dapat ya, 5 kotak. Nanti ngitung lagi luas segitiga yang satunya berapa, satunya berapa, satunya berapa. Nanti adik-adik jumlahkan boleh ya. Jadi luas segitiga 1 nih, luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga yang ketiga, luas segitiga yang keempat juga ditambahin boleh. Nanti baru dari hasil itu dijumlahin kan. Nanti yang persegi BDFH baru dikurangin yang hasil dari 4 segitiga tadi. Gitu ya, itu sama aja adik-adik, terserah. Masalah penulisan itu bebas ya. Yang penting kita sesuai dengan yang diminta oleh soal, jawabannya sesuai. Ya, jadi banyak cara dalam menghitung matematika ini. Dalam menyelesaikan soal matematika itu ada banyak cara ya adik-adik ya. Jadi seandainya adik-adik menemukan cara yang berbeda mungkin ya antar teman atau dari gurunya, itu tidak masalah ya, namanya open ended, artinya ada banyak cara untuk
menemukan jawabannya. Gitu adik-adik. Oke, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Semoga bisa dipahami ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.